Ruth, apa kabar? Sehat? Puji Tuhan. Oke, aku mau bahas beberapa hal tentang hidup yang bermakna, ya kan? Mhm. Menurut Ruth sendiri, hidup yang bermakna itu seperti apa? Ceritakan. Menurut aku ya, hidup yang bermakna itu adalah hidup yang berdampak dan memiliki relasi dengan Tuhan. Hidup yang berdampak dan memiliki relasi dengan Tuhan. Ya, Berdampak kayak sesama ya. iya, Berdampak kayak sesama. yes. Oke. Seperti apa bisa dijelaskan? Ya, hmm, kita nggak hidup hanya untuk diri kita sendiri, tapi memerdulikan atau perhatian orang lain juga, menolong gitu. Oke. Itulah hidup yang berdampak bagi sesama. Yes. Ruth sendiri sudah berdampak bagi sesama? Um, Kalau menurut aku sih udah. Udah. Bisa diceritakan dalam hal apa aja? Oh, maka mungkin di lingkungan gereja. Lingkungan Karena kan gereja. termasuk pelayan juga. Oke. Karena mungkin berdampaknya apa ya? Mungkin masakanku ya. Oh, ke masakan. Ya. nggak ke situ juga sih, tapi ya keperluan gereja, kadang kebersihan gereja. Oke. Beres-beres gereja, rapikan Yes. gereja. Itu bagian dari dampak hidup yang berdampak. Hmm, Peran yang Ruth lakukan di gereja. ya. Oke, baik. Nah, Ruth ini usia 20 tahun sekarang. Gen Z ya. Yes. Satu fenomena yang dialami oleh Gen Z itu adalah mereka sering merasa kecapean dan kelelahan. Menurut Anda kenapa seperti itu? Ya, sebagai Gen Z, aku juga pernah merasa capek banget, Oke. lelah itu karena mungkin ya merasa harus bekerja sendiri tanpa ada yang bisa atau mampu menolong gitu. Ya makin capek ya karena tahu gitu, mikir kalau nggak ada orang lain yang bisa nolong dia selain dirinya sendiri. Nah, tapi saat ini sih aku ya nggak merasakan itu lagi karena aku udah sadar. Ya. Kalau aku ngapain mikir kayak gitu, kan Tuhan ada buat kita senantiasa, walaupun di saat-saat terpuruk atau lelah gitu. Jadi aku nggak pernah sendiri sebenarnya Oh, jadi kesadaran bahwa adanya pribadi Tuhan dalam hidup yang kemudian membuat Anda merasa kuat. tidak sendirian. Yes. Dan merasa kuat dan terhindar dari pemikiran-pemikiran yang bikin diri merasa kesepian, lonely gitu-gitu ya. Ya. Oke, apa hal yang paling sering bikin Gen Z itu kehilangan arah hidup? Kalau menurut aku ya, itu dari keluarga mungkin ya, yang mungkin dia adalah seorang sandwich generation, jadi dia berpikir kalau hanya dia yang bisa tolong keluarganya, jadi dia merasa kayak dia nggak kuat nih gitu. Jadi terus setelah dia bekerja atau merantau gitu, dia malah fokus sama kesenangan tanpa memikirkan masa depan, dan akhirnya waktu udah berjalan sangat lama dan akhirnya dia berpikir udah sampai di sini dan dia belum punya apa-apa gitu. Oh, itu ya. Ya, menurut aku gitu. Oke. Mari kita ngobrol makna hidup dan juga media sosial. Media sosial itu bikin hidup makin bermakna atau justru bikin seseorang merasa tertinggal? Kalau menurut aku ya, malah buat kita merasa lebih maju. Tapi tergantung kita cara memakai media sosial. Oke. Kalau kita menggunakannya hanya untuk yang pribadi atau hiburan, ya itu mungkin nggak terlalu bermakna. Tapi kalau kita gunain untuk belajar, mencari tahu sesuatu yang kita belum tahu, itu baru baik bagi kita. Anda gunakan media sosial untuk apa? 50-50 sih kalau aku, buat hiburan dan buat belajar. Oh, hiburan. Apa yang dipelajari dengan menggunakan media sosial? Yang pelajari itu dari mencari tahu tentang
firman Tuhan sih, kebenaran Tuhan. Atau juga nggak harus rohani banget, itu aku kadang juga belajar bahasa atau gitar gitu. Gitar. Yes. Oh, Anda seorang gitaris? Enggak juga, cuman lagi belajar karena pengen. Lagi belajar gitar. Ya. Oke. Belajar gitar. Tujuannya untuk? Pengen banget ya ini, tujuannya untuk jadi gitaris di gereja. Oh, jadi gitaris di gereja. Targetnya berapa lama Anda akan jadi gitaris di gereja? Belajar berapa lama, kemudian belajarnya? Nah. Belajarnya sih aku sendiri kurang tahu, karena belajarnya juga kadang nggak terlalu sering karena kerja. Oh, kerja. Jadi tujuan belajar ini untuk menjadi gitaris di gereja. Yes. Mulia sekali. Jadi berarti kalau dibikin target, kira-kira kapan akan bermain gitar di gereja? Oh, aku sendiri nggak bisa tahun tentuin. depan? Tahun depannya itu kedekatan. Kedekatan ya. Yes. Oke, kejauhan itu 2 tahun mendatang. Oke, bagus. Itu niatan yang mulia sekali. Menurut kamu, apa bedanya hidup yang sibuk dan hidup yang bermakna? Kalau menurut aku ya, hidup yang sibuk itu mungkin hidup yang hanya melakukan rutinitas sehari-hari, hanya untuk keperluannya sendiri, kayak makannya sendiri atau pakaiannya tanpa bermakna bagi orang lain. Tapi kalau hidup yang bermakna itu adalah walaupun sedang melakukan rutinitas buat dirinya sendiri, tapi dia tetap bermakna bagi orang lain, kayak mau saling tolong-menolong, atau belajar buat dirinya sendiri untuk bisa mengajar juga buat orang lain gitu. Itu. Oh, mulia sekali. Kalau hidup itu anugerah, gimana seharusnya Ruth menjalaninya? Aku sendiri sih memang merasa hidup ini adalah anugerah, karena memang Tuhan Yesus sudah korbanin dirinya buat kita, menebus kita ya. Kita jalaninya dengan apa? Dengan ucap syukur, mengucap syukur selalu. Dengan cara ya melakukan hal baik atau meneladani Yesus Kristus itu. Menurut aku ya, melakukan hal baik itu bukan supaya kita masuk surga, tetapi itu ucapan terima kasih kita buat kasih Tuhan. Karena yang menentukan kita masuk surga itu bukan kebaikan kita, tapi Yesus sendiri. Jadi kita ini melakukan kebaikan bukan supaya mendapatkan keselamatan, tetapi karena kita sudah selamat, makanya kita berbuat baik. Ya, gitu. Jadi kematian Tuhan di salib menyediakan keselamatan, menjamin keselamatan itu. Sebagai bentuk ucapan syukur terhadap keselamatan itu, kita harus melakukan kebaikan. Yes. Itu yang disebut hidup yang bermakna. Makna hidup. Kalau Yesus datang di zaman Gen Z sekarang, katakanlah sekarang dia ada di sini ngopi bareng sama kita, atau ikut podcast sama kita, kira-kira pesan apa yang paling relevan? Menurut aku ya, mungkin Gen Z sekarang udah terlalu jauh sih. Karena menurut aku Gen Z sekarang udah terlalu memikirkan kesenangannya sendiri daripada mencari tahu tentang kebenaran Yesus sendiri. Sehingga seringkali mereka lupa menjalani apa yang Tuhan mau ya. Jadi meskipun Yesusnya ada di sini, ya udah hadir mungkin sebagai person aja, tapi orang nggak bisa menjalani kehidupan orang berdasarkan apa yang dia mau, karena orang-orang pada ngikutin kemauan mereka sendiri ya. Oke. Last questions. Kalau hidup kamu tinggal 1 tahun lagi, atau katakanlah sebelum kita selesaikan tahun 2025 ini, apa yang mau kamu ubah dalam hidup kamu? Hal apa yang mau kamu ubahkan? Itu jadi tahun terakhir gitu ya? Yes. Mungkin aku akan semakin lagi untuk mencari tahu kebenaran Tuhan dan meninggalkan sifat duniaku, kesenangan-kesenangan dunia yang sering kali aku lakukan. Apa kesenangan dunia yang sering kamu lakukan? Buang-buang waktu dengan hiburan-hiburan, menonton TV, main game gitu. Oh, bukan kayak pub, diskotik nggak ya? Pub, diskotik, Pub. nah ya, hiburan.
Oh, Lebih enggak gitu juga, enggak gitu kejauhan. kejauhannya. Iya. Oke. Berarti Anda Kristen yang rumahan ya? Iya. Oke. Selamat Natal. Ini Natal ya? Hampir. Hampir mendekati Natal. Hmm. 20 tahun Anda hidup. Mungkin saya tidak salah 10 atau belasan tahun Anda merayakan Natal. Hmm. Dari setiap momen Natal yang Anda rayakan, dari setiap tahun yang dilalui, ada nggak yang bermakna, berkesan bagi seorang Ruth? Natal tahun berapa Oh. dan kenapa bermakna? Kalau menurut aku ya, selama ini aku lewati Natal itu memang cuman sebagai rutinitas tahunan aja, tapi yang paling bermakna itu menurut aku di tahun 2024 kemarin. 24. Ya, Oke, ada apa di situ? ya aku cuman merasa kasih Tuhan itu besar banget buat aku. Karena aku mikirnya kalau di perantauan itu akan lebih berat dari yang aku alami. Tapi ternyata sebenarnya yang terjadi ternyata malah jauh beda. Aku merasa sangat nggak sesusah itu. Itu mungkin ya karena penyertaan Tuhan. Itu tahun kemarin ya. Iya. Oke, Ruth, thank you. Oke. Semoga obrolan kita ini menjadi berkat bagi teman-teman yang mendengarnya. Tuhan Yesus memberkati guys. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share ke teman-teman kalian.